Nah, kemudian sekarang wal khulu. Khulu itu adalah gugat cerai istri kepada si suami. Jaizun ala iwadin ma'lumin. Tapi si istri dia akan membayar namanya iwad, uang pengganti di pengadilan. Itu, uang pengganti di pengadilan. Nah, makanya yang repot adalah ketika satu pernikahan ini dilangsungkan secara siri. Repotnya bagaimana satu pernikahan melangsungkan secara siri? Artinya kalau pernikahan siri itu tidak dicatat di kantor urusan agama dalam hal ini, makasih Pak Lama. Dalam hal ini berarti tidak diakui negara. Meskipun sah secara hukum fikih. Katakan ada seorang laki-laki perempuan pengen nikah, kemudian datang ke rumah Ustadz Rojak. Ustadz Rojak, mohon maaf nih, kami pengen menikah, tapi nggak di pengadilan, nggak di KUA. Maksudnya gimana, Mas, Mbak? Ya minta tolong dah Pak Ustadz Rojak sebagai penghulunya, gitu. Mintalah Pak Ustadz Rojak sebagai penghulu karena beliau punya kapasitas ulama. Atau datang ke rumah Ustadz Jamil minta tolong ya sebagai penghulunya. Kami mau nikahnya secara agama saja. Ya sudah, nggak apa-apa. Diiyakanlah Ustadz Jamil atau Ustadz Rojak, diiyakan, jadilah dia nikah secara siri. Pasangan suami istri. Nah, kalau pasangan siri ini sulitnya adalah ketika ada masalah. Masalahnya nanti banyak yang muncul sesudah pernikahan. Punya anak, repot. Repotnya apa? Ya repot kalau umpama punya anak nanti secara administrasinya bagaimana? Karena yang namanya mau bikin kartu keluarga itu kan nanti ada penyertaan buku nikah, KTP gitu. Kalau memang orang itu suami istri yang sah secara hukum negara. Terus juga kemudian untuk anak secara administrasi sekolah susah. Kenapa lah? Bapak ibunya nggak ada surat nikahnya. Agak repot memang ini kalau nikahnya nikah siri. Biasanya orang melakukan nikah siri itu biasanya yang setahu saya itu kalau orang udah tua. Udahlah, udah aki-aki, udah ini segala pakai buku nikah, udah nikah aja udah. Biasanya pakai begitu. Atau yang dia mau nikah siri biasanya itu istri kedua. Bisa, istri pertamanya nggak tahu, nikah di Bogor. Cari ustadz situ, Pak Ustadz jadi penghulunya ya, nikahin kami nih. Gitu ya udah, yang penting ada walinya siapa? Gitu, dinikahin lah sama ustadznya. Secara fikih memang sah, karena nikah kedua itu tidak syarat istri pertama harus tahu, enggak. Kalau nikahnya siri secara fikih. Tapi kalau nikahnya secara agama, maka wajib istri pertama tahu dan harus tanda tangan. Gitu. Kalau mau nikah secara agama istri kedua. Nah, bapak nikah lagi, bapak mau nikah lagi istri kedua. Lapor dulu istri pertama, dari istri pertama harus ada tanda tangannya. Lah kalau begitu mau Ustaz nggak jadi-jadi, ya memang begitu. Kalau ke KUA harus ada tanda tangan persetujuan dari istri pertama, tanda tangan. Setuju bahwasanya suami saya nikah lagi. Cet, dah. Baru tuh nikah secara negara sah. Tapi rata-rata nggak mau begitu. Kenapa ya nikah siri? Istri kedua, kalau istri pertamanya tahu ntar marah. Meskipun secara agama sah. Bapak-bapak punya istri di Bandung sono satu, di Tasik satu, di Jogja satu, 3 tuh. Yang di sini 1, 4, jadi yang nggak ketahuan satu sama istri pertama sah secara fikih. Cuma saya bukan ngajarin, bukan ngasih tahu hukumnya. Saya juga nggak berani itu mah. Satu aja nih, satu dah. Udah kebanyakan urusan, masalah udah banyak banget. Nambah-nambahin masalah lagi masalahnya. Punya istri itu malah nambah masalah, Pak. Biar duit sabrak-abrak juga masalah, Mak. Ada aja ntar. Coba dah.